Pada video sebelumnya, kita telah menyaksikan bagaimana awal mula penginjilan yang ada di pos PI HKBP Suak Nipah. Untuk itu, dalam video berikut ini, kita akan mengetahui bagaimana perkembangan pos PI HKBP Suak Nipah hingga saat ini. Awal mula perkembangan pos PI Suak Nipah adalah dengan adanya kesepakatan untuk kebaktian bersama pada tanggal 26 Agustus 1989. Pelayanan berlanjut hingga didirikanlah bangunan gereja tetap pada tanggal 20 Agustus 1990. Saat ini gereja pos PI sudah direnovasi dan masih dalam tahap pembangunan mulai dari Maret 2018 lalu. Pos PI Suak Nipah juga melakukan tugas pelayanannya dengan mengadakan kebaktian minggu, kebaktian keluarga, dan kebaktian kategorial seperti kepada kaum bapak, kaum ibu, dan kaum remaja. Dalam kehidupan sehari-hari, rasa persaudaraan antar sesama jemaat dan masyarakat sangat tinggi. Terlebih pelayan pos PI Zending HKBP Suak Nipah adalah pelayan yang rajin berkunjung ke rumah jemaat dan bahkan ke rumah-rumah yang bukan jemaat di sana, dan mereka menerima pelayan gereja dengan sangat baik. Ini adalah salah satu upaya pendekatan kepada jemaat yang dilakukan oleh pelayan gereja. Keadaan atau statistik jemaat pos PI Zending HKBP Suak Nipah berjumlah 133 jiwa per April 2020, terdiri dari dewasa laki-laki 32 orang, dewasa perempuan 25 orang, remaja laki-laki 13 orang, remaja perempuan 15 orang, anak-anak laki-laki 25 orang, anak-anak perempuan 23 orang. Kemudian kita masuk ke dalam profil pelayanan pos PI HKBP Suak Nipah. Saat ini Pendeta Ginto Robinson menjadi pimpinan jemaat pos PI Zending HKBP Suak Nipah sekaligus menjadi koordinator wilayah penginjilan Kabupaten Bengkalis, Meranti, Siak. Beliau mulai bertugas sejak 24 September 2016. Untuk saat ini beliau dibantu oleh seorang calon pendeta, 1 orang penatua dan 2 orang calon penatua, yaitu Sintua Iwan Petrus, calon Sintua Kadir, dan calon Sintua R. Sirait. Mengenai keadaan jemaat, yang pertama kita ketahui dari suku dan budaya. Jemaat pos PI Zending HKBP Suak Nipah sebagian besar adalah suku asli atau suku Akit, dan sebagian lagi adalah suku Batak yang merantau dan bekerja di Kelurahan Teluk Belitung. Terkait dengan kebudayaan, suku Batak yang merantau ke tempat ini masih cenderung melakukan adat Batak, misalnya dalam acara pernikahan dan acara-acara yang lainnya. Sedangkan kebudayaan masyarakat asli atau suku Akit memiliki kebudayaan sulit untuk dipahami dan cenderung bersifat negatif, seperti dari etika berpakaian dan hal pernikahan. Namun suku asli yang sudah menerima Kristus sudah tidak seperti itu lagi. Mereka sudah memahami terkait dengan budaya mereka yang patut mereka jalankan sesuai dengan ajaran Kristen. Bagian yang kedua adalah sosial dan ekonomi. Jemaat pos PI Zending HKBP Suak Nipah memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Suku asli bekerja di luar daerah, yaitu melakukan pekerjaan memotong pohon sagu di lahan pengusaha-pengusaha, dan istri mereka sebagai ibu rumah tangga. Kehidupan mereka dapat dikategorikan masih dalam kehidupan yang kurang mampu. Hal itu berbeda dengan masyarakat Batak yang merantau di tempat tersebut. Kehidupan ekonomi mereka sangat berkecukupan, karena pekerjaan mereka cenderung lebih baik. Ada yang bekerja sebagai guru, pensiunan, tentara, pedagang, berkooperasi, dan juga yang lainnya. Dalam hal pendidikan, kebanyakan jemaat suku asli hanya menempuh pendidikan sampai SLTA. Namun mereka mulai menyadari pentingnya pendidikan, sehingga jemaat di sana sudah menyekolahkan anak mereka keluar dari daerah mereka untuk dikuliahkan. Sedangkan jemaat orang Batak yang merantau ke tempat ini rata-rata adalah pendidikan sarjana. Tantangan atau kesulitan yang ada di pos PI HKBP Suak Nipah. Tantangan awal yang dihadapi oleh pelayan yang ada di pos PI Suak Nipah adalah berkurangnya jemaat awal dengan berdirinya gereja GPDI Suak Nipah. Hal ini didasarkan oleh kurangnya pengayoman pelayan kepada jemaat yang masih tergolong baru mengenal Kristus. Ini menyebabkan saat itu hanya sekitar 7-10 orang saja yang datang untuk beribadah di gereja.
Namun hal tersebut dapat diatasi oleh Pos PI dengan mengirim pelayan yang kembali merangkul dan mengayomi jemaat hingga kuantitas jemaat bertambah menjadi sekitar 50-an orang yang datang beribadah ke gereja. Tantangan dalam era saat ini yaitu kurangnya minat jemaat terhadap persekutuan gereja, secara khusus dari kaum Bapak yang dari suku asli. Kreativitas dari pelayan gereja sangat diperlukan untuk menarik minat jemaat supaya ikut dalam persekutuan gereja. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pelayan gereja Pos PI Zending HKBP Suak Nipah adalah dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah jemaat. Selain itu, pelayan gereja juga melaksanakan ibadah keluarga di rumah-rumah jemaat secara bergantian. Hal ini dimaksudkan untuk menarik minat anggota jemaat untuk aktif dalam kegiatan persekutuan gereja. Melihat tantangan yang ada, maka Pos PI HKBP Suak Nipah memiliki harapan-harapan untuk perkembangan gereja selanjutnya. Pelayan Pos PI HKBP Suak Nipah adalah orang yang benar-benar memperlengkapi dirinya untuk dapat terus berinovasi dalam menyampaikan karya penyelamatan Allah melalui misi penginjilan. Namun dalam hal pelayanan, tentunya tidaklah maksimal apabila dilakukan dengan sendiri. Oleh sebab itu, Pos PI HKBP Suak Nipah memiliki harapan agar Biro Zending HKBP semakin memberikan perhatian dengan mendukung pendanaan dan fasilitas, serta membuat program-program di pos penginjilan seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat setempat. Hal ini agar mendukung perkembangan Pos PI HKBP Suak Nipah menjadi lebih baik lagi. Yang kedua harapannya adalah agar putri-putri Allah mengenal pendidikan dengan baik, di mana pendidikan masih sangat dibutuhkan dan diharapkan dapat disediakan oleh gereja, baik itu kepada anak-anak maupun kepada orang tua. Tingkat kemiskinan masih tergolong sangat tinggi. Hal tersebut diakibatkan kurangnya pengetahuan para masyarakat dan jemaat untuk mengembangkan perekonomian mereka ke arah yang lebih baik, sehingga para pelayan gereja hendaknya mampu mengedukasi mereka untuk dapat mengembangkan jemaat secara khusus dalam bidang perekonomian ke arah yang lebih baik. Demikianlah perkembangan Pos PI HKBP Suak Nipah. Pembangunan rumah Tuhan telah ada di daerah Suak Nipah, sebagaimana yang tertulis dalam Hagai 2 ayat 16-20. Mengenai pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Allah menghendaki agar kita juga memberikan perhatian kepada pembangunan gerejanya. Pembangunan tersebut baik dari fisik gereja maupun terlebih menyangkut pembangunan spiritual jemaatnya. Dalam Hagai 2 ayat 16-18, Hagai mengajak umat untuk melihat bagaimana pembangunan bait Allah yang telah dilakukan di masa lampau dan tidak mengabaikannya. Allah membenci umat yang mengabaikan pembangunan bait-Nya. Mengapa penting untuk membangun bait Allah? Karena Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Sehingga gereja adalah tempat Allah untuk menyatakan dirinya. Untuk itu membangun rumah Tuhan adalah hal yang harus dikerjakan secara terus-menerus karena itulah kehendak Allah. Ingatlah bahwa membangun rumah Tuhan bukan hanya dari fisik gedung gereja, namun juga spiritual jemaat yang ada di dalamnya. Dengan demikian, Pos PI HKBP Suak Nipah adalah gereja yang tidak melupakan pembangunan gereja dengan melihat perkembangan yang semakin hari semakin baik. Kiranya Tuhan memberkati Pos PI HKBP Suak Nipah beserta seluruh pelayan dan jemaat yang ada. Amin. Salam bagi kita semua.